Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengatatan manajemen dan pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi mengenai organisasi dan lingkungan organisasi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai organisasi dan struktur-strukturnya ya. Kita sudah bahas definisi apa itu definisi dari organisasi. Kita sudah bahas struktur organisasi itu bagaimana dari yang primitif atau konvensional sampai yang sudah moderat gitu yang sudah modern yang sudah berkembang menjadi secara fungsional, ada fungsi-fungsinya masing-masing. Dan kita juga sudah bahas ada aspek-aspek dalam menyusun organisasi supaya organisasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Nah, selanjutnya masih dalam bagian di dalam organisasi ini sendiri, kita akan bahas yang namanya dalam organisasi ada namanya wewenang dan kekuasaan. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan atau kejadian. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Nah, jadi ini pastinya orang yang memiliki wewenang dan orang yang memiliki wewenang itu karena dia punya kekuasaan. Nah, berarti di sini adalah wewenang ini memang dimiliki oleh orang yang di level manajerial, orang di level leader gitu ya. Ketika dia sudah di level manajemen, di level manager atau sebutannya manajer, dia punya wewenang karena dia sudah punya power di sini, dia sudah punya kekuasaan artinya. Dia punya wewenang artinya hak untuk melakukan sesuatu ya dalam arti memerintahkan anak buahnya, memerintahkan untuk mengerjakan atau memerintahkan untuk melarang, untuk tidak mengikut sesuatu demi untuk tercapai tujuan tertentu. Tentunya tujuan yang memang sesuai dengan tujuan dari perusahaan ya. Dia manajer itu akan melihat untuk kepentingan dari bagiannya kita sendiri gitu ya. Apakah ada manfaatnya atau tidak gitu ya. Ada kalau memang ternyata tidak ada manfaatnya ya atas wewenangnya dilarang, udah tidak usah gitu. Tapi kalau memang ini juga untuk mensupport gitu ya, ya silakan saja gitu. Bisa diberikan wewenang untuk diperintahkan kepada bawahannya untuk mengikuti atau melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu tersebut gitu ya. Menurut Amitai Edzom, membagi kekuasaan menjadi dua. Pertama, kekuasaan posisi, yaitu didapat dari wewenang formal suatu organisasi. Besarnya kekuasaan tergantung dari wewenang yang didelegasikan kepada individu yang menduduki posisi tersebut. Kedua, kekuasaan pribadi, didapat dari pengikut dan didasarkan atas seberapa besar para pengikut mengagumi, respek, dan merasa terikat pada seorang pemimpin. Nah, ini kalau kita bicara kekuasaan, itu bisa memang kekuasaan itu didapat dari posisi, bisa dari pribadi. Dari posisi ya bisa karena memang dia misalkan naik sebagai ketua gitu ya. Kalau dalam satu organisasi dia naik sebagai ketua, berarti dia punya kekuasaan karena posisi dia naik sebagai ketua. Sama halnya di organisasi, dia naik sebagai manajer atau kepala bagian, otomatis dengan dia naik jabatan itu berlaku juga atau kekuasaan terhadap yang dia punyai untuk memanage timnya. Otomatis nanti berlaku dia punya wewenang. Nah, sama halnya ketika di organisasi pun, organisasi sosial misalkan atau ya teman-teman mungkin pernah ikut di kemahasiswaan ataupun di sekolah ada yang namanya OSIS atau di mahasiswa ada BEM gitu ya. Ketika menempati satu posisi strategis misalnya ketua gitu ya ataupun sekretaris gitu ya atau ketua bidang itu otomatis kan mengikuti kekuasaan yang memang diberikan kepada teman-teman atas posisi tersebut gitu ya. Itu kekuasaan yang timbul karena dapat suatu posisi. Ada kekuasaan yang timbul karena memang pribadi. Ini biasanya orang yang karismatik jadi dikagumi gitu ya. Dia tidak harus memegang posisi sebagai ketua, tapi
karena dia memang dia orang karismatik, dia orang biasa saja, tidak dalam organisasi apapun, kita cukup segan gitu. Ya, biasanya kelompok-kelompok tertentu itu tidak mengkultuskan dia sebagai ketua, tapi malah mengkultuskan dia lebih dari ketua karena kekagumannya kita gitu, karena karismatiknya gitu ya. Itu bisa seperti itu. Karena kita merasa kita kagum dan respect, akhirnya kita merasa punya ikatan dengan beliau. Jadi kekuasaan yang timbul karena memang di pribadinya itu sendiri. Sumber kekuasaan itu bisa didapat dari kekuasaan karena balas jasa, karena paksaan atau kekuasaan yang sah, kekuasaan pengendali informasi, kekuasaan panutan, dan kekuasaan ahli. Ya, jadi macam-macam kekuasaan sumbernya ya, sumbernya bisa timbul macam-macam, bisa karena ada hutang budi atau balas jasa, ada karena faktor paksaan bisa saja ya. Kalau kekuasaan yang sah ini berarti resmi ya, ada legalitasnya gitu ya. Ada pengendali informasi, ada karena panutan, panutan seperti tadi ya, karena dianggap di kekuasaan pribadi itu karena orangnya memiliki menurut kita karismatik, kita respect dengannya, akhirnya menjadi panutan. Ada karena ahli, artinya karena dia memang punya kecakapan, punya keahlian dalam ilmu bidang tertentu, dan itu sudah teruji di bidangnya, ya kita bisa menganggap dia bisa kita pegang omongannya, sehingga dengan sendirinya terbentuk kekuasaan atas keahlian tersebut kepada diri seseorang tersebut. Nah, batasan-batasan internal dan eksternal untuk wewenang dan kekuasaan. Ini kalau kita bicara dalam suatu perusahaan ya. Secara internal itu batasan adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Kebijakan ini anggaran keuangan, lalu kebijakan, peraturan dan prosedur, dan deskripsi jabatan ya. Jadi wewenangnya untuk masalah internal bisa diatur dibatasi di area sini untuk internal. Sedangkan untuk eksternalnya, dia bisa memberikan wewenang untuk masalah undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah, perjanjian kerja kolektif, perjanjian dengan dealer, supplier, dan pelanggan. Nah, ini diberikan wewenang nih untuk eksternalnya sampai sebatas ini. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita bicara wewenang, ada yang namanya delegasi sekarang. Delegasi adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang yang melapor kepadanya. Akan ada 4 kegiatan ketika delegasi ini dilakukan. Jadi tadi kita bicara wewenang itu adalah sesuatu yang diberikan, hak yang diberikan kepada seorang pemimpin yang memang sudah punya kekuasaan untuk memerintah. Perintah itu bisa perintah dikerjakan atau perintah larangan. Nah, perintah itu namanya adalah delegasi. Ketika dia mengutus anak buahnya untuk menjalankan sesuatu, berarti dia memberikan delegasi, mendelegasikan sesuatu kepada timnya. Nah, ketika itu berlaku delegasi, akan ada 4 kegiatan berikut. Pertama, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Ya, ketika memberikan delegasi harus jelas tujuannya apa, ya, tugasnya kepada siapa, ya. Harus disampaikan bahwa saya mendelegasikan ini kepada Anda, tujuannya ini gitu ya, memberikan tugasnya dengan tujuan ini. Pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tugas ya. Ini artinya pimpinan bisa melihat ada hal-hal yang sebenarnya masih bisa didelegasikan pada timnya. Yang pertama. Atau kedua, pimpinan melihat bahwa sebenarnya timnya ini memang berqualified nih, memang punya potensi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan ini, sehingga dicobalah sama pimpinannya, di challenge untuk nanti dilihat ya. Ini kan sebagai dari sisi bawahan, ini sebagai ajang untuk promosi juga dia, ketika dia diberi kepercayaan sama atasannya, diberikan amanah untuk menjalankan suatu project, dan project itu berhasil, dia bisa update dengan hasil yang baik. Nah, itu jadi satu nilai jual ya, satu nilai tambah bagi dia secara pribadi si karyawan tersebut untuk nanti bisa promosi ke jenjang berikutnya ya. Jadi seperti itu. Ketiga, penerimaan delegasi baik implisit ataupun eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Nah, bagi si penerima tugas, otomatis bagi si karyawannya ini ketika dia terima delegasi, selain tadi adalah challenge buat dia, tantangan buat dia, ini juga otomatis menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban dia harus melaksanakannya, dia bertanggung jawab atas kegiatan itu, dan dia juga nantinya
wajib melaporkan hasilnya kepada atasannya, ya. Nah, yang terakhir, pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil yang dicapai. Jadi, pada hasil akhir adalah si pendelegasi atau dalam hal ini adalah pimpinannya yang mendelegasikan akan menerima laporan pertanggungjawabannya dari hasil-hasil yang dicapai di akhir periode atau di akhir masa tugasnya. Ya. Jadi ini 4 kegiatan ketika terjadi delegasi. Pertama, delegasi itu pendelegasian atau leadernya atau manajernya itu akan menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Lalu juga si pendelegasi atau si manajernya akan melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tugas. Yang ketiga, bagi si penerima delegasi, bagi karyawan yang ditunjuknya, baik implisit atau eksplisit, ini akan menimbulkan kewajiban tanggung jawab. Tapi di satu sisi juga ini akan sebagai ajang untuk promosi, ya, menjual kemampuan yang ada, tantangan buat diri kita pribadi bahwa kita alhamdulillah mungkin kita dipercaya, dilihat orang lain kita percaya bahwa kita sanggup menyelesaikan pekerjaan ini dan kita tunjukkan bahwa kita memang mampu, ya. Sehingga ini jadi ya nilai positif buat kita sebagai karyawan yang melaksanakan adalah akan bertambahnya ilmu yang baru, pasti tambahnya pengalaman baru, ya. Dan ini kan balik lagi satu ilmu, pengalaman berharga gitu, ya. Kita dapat kesempatan untuk melaksanakan satu kegiatan di luar mungkin job desk kita yang utama, sehingga kita akan menambah wawasan kita, pengalaman kita, gitu, ya. Itu jadi nilai manfaat sendiri buat kita. Dan terakhir, si manajer ini nantinya pasti akan menerima laporan pertanggungjawaban dari si karyawan yang didelegasikan tersebut atau yang ditugaskan tersebut. Nah, ada beberapa alasan perlunya dilakukan delegasi. Tadi salah satunya sudah sampaikan. Pertama, pendelegasian memungkinkan manajer lebih dari bila mereka menangani tugas sendiri. Jadi seperti tadi ya, bahwa bisa saja manajer melihat bahwa secara luding mungkin memang dia sudah banyak, atau dia melihat bahwa memang ada kerja-kerjaan yang memang masih bisa dialihkan, ya, dan dia sambil melihat potensi-potensi yang ada di dalam timnya itu sendiri agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Nah, ini juga ya, dengan menyebar atau membagi ini kepada timnya, kan berarti otomatis teamwork-nya akan terbentuk. Dan kedua, harapannya semakin pekerjaan itu semakin dibagi-bagi, akan semakin banyak orang yang fokus, sehingga hasilnya akan lebih maksimal ketimbang sekian banyak kerjaan hanya dipegang oleh satu orang, ya, malah nanti hasilnya nggak maksimal dan juga efeknya juga waktu selesai akan lebih lama, gitu, ya. Selanjutnya, manajer lebih memusatkan tenaganya kepada tugas-tugas prioritasnya. Jadi sebagai seorang manajer, dia sudah membagi skala prioritasnya nih, mana yang memang harus dihandle dia sendiri, mana yang masih bisa dibagi-bagi kepada timnya, didelegasikan. Yang keempat, ya, seperti tadi saya jelaskan, memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ini potensi kita untuk selalu bisa menjual potensi yang ada dalam diri kita, ya, memanfaatkan peluang ini, ya, kalau saya bilangnya mengambil challenge, ya, dan itu adalah ilmu ilmu yang gratis, ya. Kita melakukan pekerjaan itu dengan cuma-cuma, bahkan kita dibayar, gitu, ya. Jadi saya selalu bilang kalau bekerja itu adalah belajar yang dibayar. Jadi teman-teman sebenarnya belajar dalam dunia kerja, tapi malah dibayar, ya. Dan itu manfaatkan, gitu loh. Jangan pernah sungkan atau malu untuk menolak ketika diberi pekerjaan-pekerjaan yang ya menurut teman-teman mungkin memang bukan job desk teman-teman, atau menurut teman-teman memang sudah kerjaan sendiri sudah overload, gitu, atau malah sudah down duluan, sudah negative thinking, merasa nggak sanggup. Nah, jangan seperti itu, ya. Selalu buka pikiran itu secara positif, buka lebar-lebar, buka wawasannya bahwa ini adalah satu peluang, satu tantangan buat kita. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang sifatnya efektif. Pertama adalah prinsip skalar. Dalam prinsip skalar ini, proses mendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas dari atas ke bawah. Artinya, ketika memberikan pendelegasian, ya, jalur komando harus jelas, ya. Jangan sampai lebih dari satu orang yang memberikan komando. Jadi si penerima delegasi, si karyawan juga jelas nih tugasnya apa, dan nanti memberikan tanggung jawab ke siapa, memberikan laporan ke siapa. Itu berdasarkan prinsip skalar. Kedua, prinsip kesatuan perintah, bahwa setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor kepada seorang atasan. Nah, ini yang bersama dengan prinsip yang skalar. Intinya,
Kalau tadi prinsip skala ini dari sudut pandang yang mendelegasikan atau dari manajernya, kalau prinsip kesatuan perintah dari sudut pandang yang menerima delegasi atau dari karyawannya. Bahwa saya dapat perintah atau perintah dari manajer saya dari A, berarti saya harus melakukan juga kepada A. Saya tidak boleh memberikan kepada informasi kepada orang lain selain manajer saya sendiri. Nah, prinsipnya seperti itu. Ketiga adalah tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Artinya kita bisa memang tanggung jawabkan, kita setelah diberikan delegasi, artinya kita punya wewenang untuk melakukan sesuai dengan batasan-batasan tersebut, dan kita memang akuntabilitas bisa dipercaya juga gitu ya. Nah, ada kalanya pasti delegasi itu ternyata menimbulkan kegagalan. Kenapa? Pertama, bisa dari sisi manajer merasa lebih bila tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. Artinya dia merasa lebih secure atau lebih aman di handle dia sendiri. Ya. Manajer tidak bersedia menghadapi risiko bila bawahan melaksanakan wewenangnya salah. Nah, manajer belum berani mengambil risiko bila ternyata bawahan ini ketika melaksanakan tugas ternyata kurang sempurna, tidak sesuai yang diharapkan. Ya. Manajer kurang percaya pada bawahan. Nah, ini juga salah satu juga hal yang negatif bahwa dari sisi manajernya ternyata masih belum kurang percaya, kurang yakin dengan bawahannya. Berarti ada yang perlu di-manage juga nih dari manajernya, bagaimana dia bisa memanage timnya supaya akhirnya timnya memang bisa dipercaya oleh dia sendiri gitu ya. Keempat, manajer merasa bahwa bawahannya lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas ya. Dan terakhir, manajer takut posisi terancam bila bawahan melaksanakan tugas secara efektif. Nah, apakah ada yang seperti ini ya? Karena ini pernah diungkapkan berarti mungkin ada gitu ya. Nah, cuman karena sekarang ini sudah era keterbukaan, harusnya tidak ada lagi pola seperti ini. Semuanya mempunyai hak yang sama, ya. Tidak serta-merta juga yang lebih senior, yang lebih tua akan menduduki posisi yang lebih tinggi, ya. Bisa aja kayak seperti ini ya. Bawahannya yang memang punya potensi baik pada satu saat mungkin nanti akan menjadi naik level dan selevel dengan manajernya pada awal dia masuk misalkan, ya. Dan kita juga harus siap, kembali lagi namanya perubahan ya. Di satu sisi yang menjadi manajer juga semakin hari juga kan usia semakin bertambah. Otomatis akan ada penurunan juga baik dari segi fisik misalkan atau dari segi pola pikir ya, dan memang harus ada dari generasi gitu ya. Jadi ya kita juga harus siap berubah dan kita juga harus siap ditempatkan dimanapun gitu ya. Nah, kenapa bawahan tidak menerima delegasi? Nah, kalau ini dari posisi kenapa kira-kira karyawan kok malah menolak gitu ya? Artinya pertama delegasi berarti bahwa bawahan menerima tambahan tanggung jawab dan akuntabilitas. Nah, ini ya dari sisi si karyawan ada yang tipikal seperti ini bahwa seperti tadi saya bilang ya, wah saya hanya sesuai job desk saya saja. Datang jam 8, mengerjakan kerjaan saya, jam 5 saya pulang. Saya nggak mau terima tambahan. Ya. Atau selalu ada perasaan bawahan akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah dan menerima kritik. Nah, ada orang-orang yang merasa nervous ketika diberikan suatu tanggung jawab yang baru, sudah merasa down duluan, merasa wah ini bukan bidang saya nggak sanggup gitu ya. Bawahan kurang percaya diri dan merasa tertekan bila dilampaui wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. Nah, efeknya adalah ini, ketika sudah takut, akhirnya muncul tidak percaya diri. Ini semua bersumber dari mana? Ya bersumber dari mungkin kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki. Ya. Ketika basic kita sudah punya, pengetahuan kita sudah punya, ya apalagi teman-teman yang kuliah ini tidak hanya pengetahuan, wawasan dan jaringan juga sudah punya, ya. Tinggal yang dikuatkan adalah pengalaman dan mentalnya. Nah, insya Allah hal seperti ini bisa dihindari, ataupun ketika menghadapi ini, ya ini juga tidak menutup kemungkinan pasti di awal-awal teman-teman akan menghadapi ini. Kenapa? Ini menunjukkan ketika kita merasa nervous ya di awal kita merasa nervous, ini menunjukkan bahwa ya kita masih manusia biasa, kita bukan dewa. Artinya kita memang diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa untuk pada satu titik kita merasa kita ini ciut gitu ya. Ya, ini justru alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita masih diri kita masih merasa bahwa kita manusia yang memang masih butuh koreksi, tempatnya hilaf dan salah gitu ya. Ketimbang kalau kita selalu
yakin terus, selalu pede terus, malah jadinya lupa diri ya. Ya malah jadinya jadi takabur, itu malah bahaya gitu ya. Tapi jangan juga terus rasa kekurangan percaya diri ini nggak dilatih, ya dilatih menjadi supaya jadi satu kebiasaan, supaya nanti lama-lama hilang gitu, supaya nanti terbiasa. Jangan terus dibiarkan aja, oh kan itu manusiawi ya, salah juga gitu ya. Teman-teman nggak berkembang jadinya. Ya. Di awal-awal oke akan muncul itu, tapi coba dilatih, di manage ya. Nah, Louis Allen mengemukakan teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif. Ada teknik-teknik dari sisi manajer bagaimana supaya delegasi ini berjalan dengan efektif. Pertama, tetapkan tujuan. Bawahan yang akan teman-teman berikan delegasi harus diberitahu maksud dan pentingnya tugas yang akan didelegasikan. Jadi sudah dipanggil dulu secara khusus, bicara berdua, dijelaskan secara detail apa saja tugasnya ya dan tujuannya apa, sudah dijelaskan semuanya. Kedua, tegaskan tanggung jawab dan wewenangnya. Adanya informasi yang jelas kepada bawahan tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan dan sumber daya organisasi mana yang ditempatkan di bawah wewenangnya. Tiga, berikan motivasi kepada bawahan. Manajer dapat mendorong dengan melalui perhatian dan pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Nah, kembali lagi ya, makanya kenapa manajemen itu atau manajer harus menggabungkan antara ilmu dan seni. Ya di sini ketika masalah humanisnya, ketika masalah memberikan motivasi, ya harus ada sisi humanis dari manajer untuk bisa memberikan motivasi. Motivasi itu bukan berarti janji-janji yang manis ya buat si bawahannya, enggak, tapi motivasi adalah untuk mengangkat semangat dia ketika menjalankan tugas yang kita perintahkan. 4. Meminta penyelesaian kerja. Artinya kita juga harus tegas sampaikan targetnya. Harus sampai kapan ya. Manajer memberikan pedoman, bantuan, dan informasi, sedangkan bawahan harus melaksanakan pekerjaan yang telah didelegasikan. 5. Berikan latihan, adanya pengarahan bawahan untuk mengembangkan pelaksanaan tugas. Jadi, kalau masih bisa sebelum pada saat persiapan ke prepare gitu ya, ya untuk sharing, saling sharing untuk berikan latihan, nanti kurang lebih cara seperti itu sah-sah saja gitu ya. Dan terakhir, kembali lagi adanya namanya pengawasan ya. Sama ya, fungsi manajemen kan terakhir adalah controlling. Nah, di sini juga ada setiap memberikan delegasi ya lakukan monitor gitu. Udah sampai mana pekerjaannya, hasilnya gimana gitu ya. Jadi bisa ditanya seperti itu, bisa per pekan kalau emang misalnya targetnya 1 bulan bisa per pekan. Kalau targetnya misalnya memang proyeknya lebih panjang bisa bulanan misalkan. Ya, jadi bisa termonitor terus dan kembali lagi pekerjaan masih on the track seperti itu. Nah, terkait wewenang ini juga ada yang namanya sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu adalah jika sebagian besar wewenang atau kekuasaan masih tetap dipegang oleh manajer puncak atau hanya sebagian kecil wewenang yang didelegasikan ke bawahan. Ini artinya berarti masih tersentral, masih terpusat ya, terpusat di atasannya, di manajer puncak. Di manajer puncak artinya level manajer di atas lagi ya. Yang kedua adalah desentralisasi. Ini jika sebagian kecil wewenang atau kekuasaan masih tetap dipegang oleh manajer puncak dan sebagian besar sudah digagaskan ke bawahan. Arti ke bawahan ini bisa sentralisasi dan desentralisasi ini maknanya luas ya, bukan dalam satu bagian tapi dalam satu organisasi. Jadi kalau organisasi itu sudah misalnya membuat beberapa cabang, itu biasanya berlaku desentralisasi. Artinya masing-masing kepala cabang itu sudah diberikan hak dan wewenang yang cukup besar terkait cabangnya. Tetap kekuasaan ada yang masih sebagian kecil wewenang itu masih di pimpinan pusat, di kantor pusat, iya. Tapi bukan lagi sentralisasi. Karena kalau sentralisasi, ya salah satu yang terlihat adalah proses nanti koordinasi yang akan lama, keputusan yang lama kalau semuanya harus ke pusat. Tapi kalau dengan desentralisasi, beberapa case itu bisa desentralisasi, sedangkan yang lainnya masih sentralisasi, itu masih bisa memotong proses layanan lebih cepat. Seperti itu. Karena kan desentralisasi ini kan bukan semuanya akhirnya dipegang oleh bawahan atau oleh cabang, kan masih ada sebagian kecil yang tetap dipegang dari manajer puncak. Tinggal masing-masing perusahaan menentukan batasannya. Oh, case-case sampai apa saja yang bisa wewenangnya di cabang, sisanya harus ke pusat.
atau limit berapa saja yang bisa sampai ke cabang, sisanya ke pusat. Nah, seperti itu untuk memudahkan proses operasional masing-masing cabang tersebut dan juga untuk operasional perusahaan secara umumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam lingkungan organisasi. Jadi kalau kita bicara lingkungan organisasi ini, tentunya organisasi ini terbagi dalam ada 3 lingkungan. Paling luar adalah lingkungan tidak langsung eksternal. Nah, lingkungan tidak langsung eksternal ini adalah isinya adalah terkait masalah sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Ini lingkungan eksternal, tapi tidak langsung. Nah, lingkungan eksternal yang langsungnya apa? Yang berhubungan langsung artinya dengan organisasi. Ya, di sini ada pesaing, pemasok, konsumen ya. Ini masuk lingkungan eksternal ya. Kan konsumen berarti dari luar kan. Pesaing juga otomatis pihak luar kita. Distributor juga mitra tapi pihak luar kita. Sedangkan lingkungan internal yang ada dalam organisasi, ya karyawan, manajemen, komisaris, dan pemegang saham. Ya, ini kalau digambarkan lingkungan organisasi. Lingkungan langsung akan mempengaruhi nasib organisasi secara langsung, yang terdiri atas lingkungan langsung internal dan langsung eksternal. Ya, jadi lingkungan yang langsung tadi, baik internal maupun eksternal itu akan mempengaruhi nasib organisasi. Ya, jadi nasib organisasi tidak hanya pengaruh dari internal saja, terkadang faktor eksternal pun mempengaruhi yang langsung ya. Konsumen, pemasok itu juga mempengaruhi, misalkan tiba-tiba konsumennya sudah selera udah nggak cocok, mempengaruhi nasibnya apa? Oke, ternyata harga jumlah produknya nilai berkurang pembelinya gitu ya. Efeknya pemasukannya menjadi berkurang ya. Kalau internalnya dari karyawan, karyawannya ada sesuatu menyebabkan mungkin produktivitas jadi menurun. Ya, itu mempengaruhi juga jalannya organisasi. Lingkungan tidak langsung merupakan lingkungan umum yang tidak mempengaruhi secara langsung dan berasal dari luar organisasi seperti sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Ini memang akan merasakan juga dampaknya tapi tidak secara langsung. Ya, ya tapi kita juga bisa merasakan misalkan terjadi krisis ekonomi, ya otomatis perusahaan juga mulai melakukan peremajaan lagi, menghitung ulang. 2 tahun kemarin terjadi pandemi ya, COVID. Berapa perusahaan yang akhirnya harus bangkrut karena COVID ini yang tadinya berbagai macam cara sudah dilakukan, yang tadinya mungkin ada yang beberapa perusahaan mencoba untuk memangkas gaji, merumahkan karyawannya, sampai akhirnya sampai harus mem-PHK karyawannya dan sampai ya benar-benar berhenti beroperasi gitu ya. Nah, ini kan lingkungan tidak langsung ya, tapi ya kalau memang jangka panjang ya akan berdampak juga seperti itu. Contoh lingkungan langsung, jika terjadi perubahan perilaku pesaing, organisasi akan terkena dampak secara langsung. Misalnya, jika pesaing menjadi agresif, perusahaan akan kehilangan pangsa pasarnya. Ini contoh ya. Contohnya tidak langsung, ya tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, ini juga perkembangan teknologi. Misalnya pesaing melakukan otomatisasi, sedangkan perusahaan masih manual, tidak melakukannya gitu ya. Ya perusahaan akan ketinggalan gitu ya, ketinggalan daya saing, akan secara produksi barang juga akan mulai terlambat karena antara otomatisasi sama manual pasti akan ada perbedaan waktu gitu ya. Ya yang paling gampang sekarang adalah perubahan teknologi ya, itu karena paling pesat banget gitu ya. Sekarang udah pakai mobile handphone semua, itu udah serba gampang semuanya. Kalau perusahaan tidak segera berubah, sadar untuk mengikuti tren yang ada, arus yang ada, ya akan tertinggal gitu ya. Apalagi misalnya perusahaan-perusahaan jasa gitu ya, yang semua orang misalnya sekarang mau mengakses ke perusahaan tersebut bisa lewat handphone. Ada satu perusahaan jasa yang ternyata belum ada aplikasi di mobile, ya akan ditinggal sama customer-nya. Customer mungkin sudah malas datang ke perusahaan lagi gitu. Ngapain jauh-jauh buang ongkos harus ke perusahaan lagi untuk membeli sesuatu gitu kan. Kalau bisa lewat handphone, bisa di rumah atau bisa di mana aja. Nah, kan pikiran udah seperti itu, yang efektif dan efisien. Ya, perusahaan akan ditinggal jadinya. Nah, apa hubungan organisasi dengan lingkungan? Secara sederhana, kalau kondisinya stabil akan timbul ketidakpastian rendah. Kalau kondisi stabil tapi tingkat perubahannya kompleks, tadi kan kondisi stabil tingkat perubahannya sederhana. Ya, berarti ketidakpastiannya rendah karena memang tingkat perubahannya juga sederhana. Tapi kalau kondisinya stabil dan ternyata tingkat perubahannya kompleks,
ya ini akan menimbulkan ketidakpastian yang moderat, artinya yang lebih modern, gitu ya. Perubahan yang lebih modern. Kalau kondisinya selalu dinamis, dalam arti selalu berubah-ubah gitu ya, tingkat perubahannya ternyata masih sederhana, ya ini ketidakpastiannya moderat juga. Nah, ketika kondisi itu dinamis dan kompleks, akan timbul ketidakpastian yang tinggi. Nah, di sinilah kita harus menyikapi bahwa kondisi sekarang ini kemungkinan adalah dinamis, ya, dengan tingkat perubahan yang cenderung juga kompleks gitu ya. Dinamis dalam arti selalu berubah dan hitungannya mungkin cukup cepat gitu ya, perubahan yang terjadi gitu ya. Perubahan ya di alat komunikasi, perubahan di sistem pembayaran itu semua udah serba cashless gitu ya, sistem pembayaran itu udah contoh satu eh, dinamika yang terjadi dan itu harus bisa diikuti diimbangi oleh organisasi yang ada. Nah, ada 5 kekuatan dalam kompetisi. Pertama adalah ancaman pendatang baru atau halangan untuk masuk. Kedua, produk substitusi. Ketiga, pemasok. Empat, pembeli. Dan 5, pesaing. Nah, 5 hal ini sebenarnya menjadi kekuatan untuk kompetisi. Dengan adanya pendatang baru, ya, itu jadi ancaman sebenarnya. Ancaman pendatang baru, tapi itu untuk bisa menguatkan kompetisi. Produk substitusi, adanya produk pengganti. Ya, dengan adanya produk pengganti, ini kompetisi bisa berjalan dengan baik. Ketika produk substitusinya tidak ada, ya sudah, kompetisi juga akhirnya bisa malah beralih menjadi ke monopoli gitu ya. Adanya pemasok, ya, pensuplai atau pensuplai dari barang-barangnya ya. Ada pembeli ya sebagai konsumennya dan ada pesaing. Pesaing berarti kompetitor yang sudah ada di bisnis tersebut, yang sudah jalan di bisnis tersebut. Nah, ini 5 hal ini merupakan kekuatan dari kompetisi. Bagaimana strategi kita menghadapi lingkungan? Pertama, dalam mempengaruhi lingkungan langsung, manajer dapat mencoba mempengaruhi lingkungan langsung dengan beberapa cara. Pertama, melakukan lobby, iklan, negosiasi, atau perundingan. Dua, memonitor lingkungan tidak langsung. Dengan monitoring yang aktif, manajer diharapkan akan memperoleh peringatan awal apabila ada perubahan lingkungan tidak langsung yang berakibat signifikan bagi organisasi. Tiga, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dalam situasi tertentu, penyesuaian terhadap lingkungan merupakan alternatif yang paling baik. Proses penyesuaian dapat dilakukan secara formal dalam manajemen atau perencanaan strategi. Oke, ya. Jadi ini salah satu strategi yang perlu dalam menghadapi lingkungan karena ingat kalau udah faktor lingkungan berarti kan faktor dari luar organisasi ya. Dan itu kita tidak bisa mengantisipasi akan terjadi perubahan itu. Yang ada justru dari kita harus bisa menyesuaikan perubahan yang ada di lingkungan. Ya, ya kita ambil contoh berapa banyak perusahaan yang besar tapi sekarang tinggal nama karena kalah bersaing dalam dunia perubahan ini karena mereka tidak siap menghadapi perubahan lingkungan. Ya, ini salah satu contoh adalah kalau dulu zamannya saya masih pernah menggunakan handphone yang namanya Nokia. Ya, itu pada zamannya tuh udah cukup terkenal tuh handphone sejuta umat. Begitu muncul BlackBerry, lambat laun Nokia sudah masih berada di zona nyaman. Akhirnya mereka terlena, mereka tidak melakukan inovasi. Akhirnya mereka mulai tergerus sampai munculnya smartphone. Mereka akhirnya bangkrut. Nah, itu salah satu contoh bagaimana perusahaan yang sudah besar sekalipun, yang sudah mapan, ketika dia sudah berada di zona nyaman, dia tidak melakukan inovasi, dia tidak melihat lingkungan sekitarnya, dia tidak melakukan tadi riset di pasar, efeknya adalah ya pada suatu saat dia akan ditinggal oleh zaman, ya. Dia akan kalah bersaing dengan sendirinya. Nah, jadi teman-teman nantinya ketika menjalani bisnis startup, lakukan dulu tadi di awal adalah riset pasar dan ketika sudah berjalan jangan pernah terlena dengan apalagi kalau teman sudah ada di zona nyaman ya. Tetap lihat kondisi pasar di luar seperti apa, kompetitor seperti apa, lingkungannya seperti apa untuk bisa tetap menyesuaikan diri ya. Bisnis teman-teman bisa tetap menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Oke, sekian untuk materi hari ini. Insya Allah bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita amalkan baik untuk kita pribadi maupun untuk lingkungan sekitar kita. Dan mohon maaf bila saya ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kesalahan apapun, karena kesempurnaannya milik Allah.
Mari kita sama-sama saling mendoakan agar kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Jangan lupa nanti setelah ini teman-teman bisa absen melalui Google Form yang saya kirimkan. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabil hidayah wa taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.